Baik, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Diki akan membahas mengenai aktivitas atletik. Nah, sebelumnya di 5 pertemuan kemarin kita telah selesai mempelajari mengenai permainan bola besar dan permainan bola kecil. Serta Pak Diki ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah mengikuti kuis yang telah Pak Diki selenggarakan 1 minggu kemarin ya, 1 minggu yang lalu. Nah, untuk yang belum mengikuti kuis, mungkin nanti bisa menghubungi Pak Diki untuk mengikuti kuis ya, untuk ya, meminta izin mengikuti kuis karena kuisnya kemarin Pak Diki selenggarakan selama 1 minggu saja ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini sebelum kita bahas lebih jauh mengenai atletik, patutlah kita tahu dulu apa sebenarnya asal-usul dari atletik. Nah, atletik sendiri anak-anak berasal dari bahasa Yunani yaitu athlon atau athlum ya. Apa artinya? Yakni pertandingan, perlombaan, pergulatan atau perjuangan. Nah, atletik sendiri itu banyak yang mengartikan sebagai ibu dari semua cabang olahraga. Nah, kenapa? Karena di atletik sendiri hampir semuanya itu ada aktivitas berlari ya. Jadi disebut sebagai ibu dari semua cabang olahraga. Nah, di atletik sendiri anak-anak salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan ataupun diperlombakan meliputi nomor jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, untuk istilahnya sendiri itu dalam bahasa Jerman mempunyai pengertian yang luas ya anak-anak, meliputi berbagai cabang olahraga yang bersifat perlombaan atau pertandingan, termasuk renang, bola basket, tenis, sepak bola, senam, serta yang lainnya. Nah, oleh karena itu anak-anak, di atletik itu tidak salah kalau disebut sebagai ibu dari semua cabang olahraga. Nah, pada awalnya itu atletik itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya atlos atau lomba ya anak-anak. Jadi pada waktu itu dikenal dengan pentathlon atau pancalomba serta dekatlon atau dasalomba. Yang dilombakan apa anak-anak? Yakni maraton, nomor kegiatan berlari yang telah dimulai sejak tahun 490 sebelum Masehi. Nah, kegiatan ini awalnya diselenggarakan di kota kecil yang bernama Marathon, jaraknya 40 km dari Athena. Nah, Athena sendiri lokasinya berada di negara Yunani anak-anak. Jadi sepanjang itulah diperlombakan dalam Olimpiade 1889 di Athena. Nah, baru pada tahun 1908 jarak maraton dibagukan menjadi 42,195 km. Ya, jadi maraton itu olahraga lari yang jaraknya 42,195 km. Nah, sejak itu cabang olahraga maraton selalu menjadi puncak sekaligus penutup seluruh rangkaian olahraga. Nah, olimpiadanya sendiri dilaksanakan atas prakarsa dari warga negara Prancis yang bernama Baron Pierre Lugerbin pada tahun 1896 di Athena atau Yunani. Nah, untuk organisasi atletik internasional sendiri itu anak-anak baru terbentuk pada tanggal 17 Juli 1912 pada Olimpiade kelima di Stockholm ya, di Stockholm, Swedia dengan nama IAAF atau International Amateur Athletic Federation. Nah, sejak saat itu di Indonesia pula diakui menjadi salah satu dari negara yang mengikuti ataupun resmi mengikuti Persatuan Atletik ya untuk internasional, dan di Indonesia sendiri disebut dengan nama PASI atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia yang pada tanggal 3 September 1950 diresmikan. Nah, untuk kesempatan kali ini anak-anak, Pak Diki akan menerangkan terlebih dahulu mengenai lompat jauh dan lari jarak pendek ya. Nah, untuk lompat jauh anak-anak ya, lompat jauh dulu. Atau lari jarak pendek saja ya terlebih dahulu. Baik. Jadi dari lari jarak pendek itu dalam dunia atletik sering disebut sebagai lari sprint ya, atau lari cepat. Kenapa? Karena jaraknya sangat pendek anak-anak. Jadi di jarak 100, 200 dan 400 meter ini
kita diharuskan ya anak-anak, jadi diharuskan untuk memacu kecepatan berlari secepat mungkin karena jaraknya yang amat pendek, jadi staminanya langsung dihabiskan ya. Jadi untuk cabangnya itu meliputi lari 100 meter yang pertama, 200 meter yang kedua, dan 400 meter yang ketiga, seperti itu. Nah, lari cepat ini itu harus sprint anak-anak, jadi harus berlari secepat-cepatnya baik putra maupun putri ya. Jadi tidak diperbolehkan keluar lintasan ya anak-anak, jadi harus tetap di lintasan atau arena yang ditentukan, tidak boleh keluar lintasan ya. Jadi untuk kunci pertamanya itu, tipsnya itu yang harus dikuasai itu adalah start ya, karena start ini begitu penting anak-anak. Jadi saat kalian itu akan start itu diharapkan kalian fokus ya, fokus pada aba-aba. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian telat ataupun tidak fokus, maka kalian akan terlambat start, otomatis kalian akan tertinggal jauh oleh lawan. Nah, itu sangat merugikan. Jadi kita harus menguasai yang pertama adalah start ya. Lalu yang selanjutnya mungkin saat nanti pelaksanaan lari, dan yang ketiga adalah saat gerakan menuju garis finish. Nah, ini akan kita pelajari satu persatu ya. Baik, untuk yang pertama ada aktivitas gerak pembelajaran ataupun pembelajaran gerak spesifik start lari jarak pendek ya. Ini yang pertama itu start panjang, ada long start ya. Cara melakukannya seperti ini, sikap jongkok rileks dan lain sebagainya sampai konsentrasi pada aba-aba start berikutnya. Lalu yang selanjutnya ada start menengah atau medium start. Kalau yang tadi long start, kalau yang ini medium start, artinya menengah ya. Jadi kalau menengah gerakannya sama, pertama sikap jongkok rileks hingga pandangan rileks ke depan, konsentrasi aba-aba start berikutnya. Lalu yang selanjutnya ada short start ya. Short start ini pendek ya anak-anak, jadi start pendek, sikap jongkok rileks, lalu kedua tangan menempel di atas garis dengan membentuk huruf V terbalik ya. Ini ya tangannya, gerakan tangannya membentuk huruf V terbalik ini anak-anak ya, seperti itu. Nah, lalu untuk selanjutnya ada gerak spesifik start jongkok dengan aba-aba start lari jarak pendek. Ini hampir sama ya anak-anak. Jadi dalam melakukan start jongkok itu ada 3 tahapan. Seperti yang saya katakan tadi, ada aba-aba bersedia ya. Bersedia itu artinya kalian harus menempelkan lutut kalian pada lantai atau tanah ya, dengan jarak 1 jengkal dari garis start. Ini kurang lebih gerakannya seperti ini. Jadi badan kalian diharuskan atau diharapkan membungkuk anak-anak ya. Jadi diharapkan membungkuk seperti ini. Pelaksanaannya seperti ini anak-anak. Ini bidang yang harus kalian tapak ya, ini berbentuk segitiga biasanya ini anak-anak saat akan start, kurang lebih seperti ini ya. Lalu jangan lupa kepala ditundukkan, leher rileks, pandangan ke bawah ya, dan tetap ingat konsentrasi harus selalu terjaga. Lalu yang selanjutnya ada pada aba-aba siap, karena tadi bersedia ya. Kalau yang selanjutnya ada siap ya. Nah, kalau siap ini posisi lutut yang tadi menempel itu diangkat anak-anak. Ingat mengangkat lututnya ini seukuran ini ya anak-anak. Jadi tidak terlalu tinggi ya. Jadi seperti ini. Lalu untuk kaki belakangnya ini membentuk sudut 120 derajat. Ini ya kaki belakang ya, ini 120 derajat. Lalu kaki depannya ini 90 derajat ya. Jangan lupa kepala masih tetap tertunduk dan lehernya rileks, pandangan tetap ke bawah. Ini kalau dilihat dari depan anak-anak. Kalau ini dari samping ya, seperti ini kurang lebih. Lalu yang selanjutnya ada gerak spesifik aba-aba ya. Lah kalau ya ini kalian sudah langsung meluncur, menolak ke depan dengan kekuatan penuh lalu meluncur ya. Tetapi tidak boleh melompat ya. Harus meluncur menolak ya. Kaki kalian itu menolak ya. Jadi kalian bisa langsung meluncur ke depan, tapi tidak boleh melompat karena akan mengganggu momentum ya. Lalu yang selanjutnya ini gerakannya ini anak-anak. Dan satu lagi yang saya peringatkan, kalian tidak boleh
eh, gerakan langkahnya itu pendek-pendek. Kenapa? Karena menghindari agar kalian tidak tersungkur atau jatuh ke depan. Jadi harus langkah panjang anak-anak ya, langkah yang panjang gitu. Nah, untuk gerak spesifik lari jarak pendek atau sprint ini kurang lebih seperti ini anak-anak. Jadi pertama itu kalian seperti yang tadi telah dijelaskan, pada aba-aba bersedia, lalu siap, lalu ya, itu kurang lebih urut-urutan gerakannya seperti ini. Dan nanti akan saat mulai berlari itu seperti nomor 4 ini ya, seperti di nomor 4 ini. Jadi ini bersedia, siap atau awas, lalu ya. Nah, saat ini setelah aba-aba ya langsung berlari, dan saat nomor 5 ini gerakan saat akan memasuki garis finish. Jadi langsung condong ke depan gitu ya. Nah, ini kalau untuk spesifiknya ini anak-anak saat memasuki garis finish itu kurang lebih seperti ini anak-anak. Jadi usahakan kalian dada kalian itu agak dibusungkan, lalu agak dibungkukkan ke depan anak-anak ya. Karena tujuannya apa? Agar segera mendapatkan momentum ataupun segera dapat menyentuh garis finish begitu ya. Jadi tidak tertinggal oleh lawan-lawan gitu. Jadi untuk peningkatan kecepatannya bisa kurang lebih saat 10 meter ataupun 20 meter sebelum garis finish itu harus sudah sprint sangat cepat sekali agar kalian bisa memasuki garis finish dengan cepat begitu. Nah, ini kurang lebih ilustrasi gerakannya seperti ini anak-anak. Lalu untuk aktivitas pembelajarannya itu yang pertama bisa untuk variasinya itu berlari jogging ya. Berlari jogging ini tujuannya agar kalian terbiasa dalam pace ya. Pace itu artinya langkah dalam berlari ya. Itu biar kalian tidak kaku otot-ototnya. Itu harus lari jogging ya, dengan mengangkat paha tinggi dan pendaratan kaki menggunakan ujung telapak kaki. Ingat, kalau ingin berlari cepat tidak boleh menapak kaki itu dengan bagian badan kaki seluruhnya, tapi dari telapak kaki saja ya anak-anak. Ini ingat, ini tips yang paling penting gitu. Nah, untuk selanjutnya ada lari cepat dengan langkah kaki lebar ya. Ini biasanya langkah kaki itu penting anak-anak. Kenapa? Karena kalau kalian melangkahkan kaki dengan pendek-pendek, jaraknya itu akan membuat kalian mudah tersungkur. Jadi harus dengan langkah yang panjang. Tujuannya agar tenaga yang terkuras itu tidak terlalu besar, lalu kalian juga dapat memangkas jarak dengan sangat cepat gitu. Lalu untuk yang selanjutnya ada start jongkok ya, seperti yang saya katakan tadi, ini papannya papan tumpu ya. Ini seperti tadi sama ini anak-anak ya. Setelah aba-aba bersedia, siap, lalu ya mirip seperti ini ya. Ini cuma aktivitas pembelajaran yang biasa saja anak-anak. Jadi membusungkan dada ini harus dilatih sendiri. Lalu ada membusungkan dada, badan diawali gerak berjalan, dilanjutkan lari jogging seperti ini. Atau kalian bisa melakukan aktivitas pembelajaran yang dengan variasi lain, yakni lomba lari cepat mengambil bola juga boleh. Jadi di garis finishnya itu ada bola ya. Jadi seperti itu. Ataupun juga boleh dengan shuttle run atau angka 8, itu boleh seperti itu. Variasinya ada banyak anak ya. Ataupun boleh mengambil bola dan meletakkan bola pada lingkaran, itu ada variasi yang lain juga ya. Jadi kalau dalam lari cepat itu anak-anak ada beberapa hal juga yang harus dihindari ya. Jadi apa yang harus dihindari Pak? Jadi ini anak-anak, yang pertama tidak cukupnya dorongan ke depan dan kurangnya tinggi lutut saat diangkat, lalu menjejakkan keras-keras kaki di atas tanah dan mendaratkannya dengan tumit, ini juga tidak boleh. Lalu badan condong sekali ke depan atau melengkung ke depan, ini juga tidak boleh. Jadi sewajarnya saja
Lalu yang keempat, memutarkan kepala dan menggerakkan bahu secara berlebihan. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan cedera ya. Lalu yang kelima ada lengan diayunkan terlalu ke atas dan ayunannya terlampau jauh menyilang dada. Ini juga tidak boleh, sama, karena menimbulkan ketidakefektifan saat berlari. Lalu yang keenam ada pelurusan yang kurang sempurna dan kaki yang akan dilangkahkan. Ini juga dihindari anak-anak. Dan yang ketujuh ini ada berlari zigzag. Ini nggak boleh juga anak-anak, karena berlari harus satu jalur ya, harus tetap di jalurnya, stay in line ya, jadi tidak boleh berlari zigzag. Lalu yang ke-8 ada pada aba-aba siap, kepala diangkat, dagu jangan terlalu tinggi ya. Ini biasanya pada saat aba-aba itu banyak yang kurang fokus, akhirnya menimbulkan gagal start awal ya. Jadi artinya gagal start awal ini apa? Startnya tidak optimal begitu. Yang harus diutamakan, titik tertinggi pada kaki mengayun, kaki yang bebas sama besar dengan kaki yang mendorong, membuat mata kaki yang dilangkahkan seelastis mungkin, menjaga posisi tubuh, menjaga kepala tetap tegak, serta mengayunkan lengan sejajar dengan pinggul dan sedikit menyilang ke dada. Lalu ada gerakan kaki yang sempurna dengan melangkah secara horizontal dan bukan vertikal. Lalu yang terakhir, lari pada satu garis lurus. Ingat, tetap pada satu garis lurus, stay in line, tidak boleh keluar jalur. Untuk lari jarak pendek kurang lebih seperti itu anak-anak. Lalu Pak Diki akan menerangkan lagi tentang lompat jauh. Nah, ini lompat jauh ya. Nah, lompat jauh ini anak-anak merupakan salah satu nomor yang terdapat pada cabang olahraga atletik atau cabur atletik. Nah, lompat sendiri, istilah yang digunakan dalam cabang olahraga atletik, merupakan melakukan tolakan dengan satu kaki ya. Bisa dengan dua kaki kalau melompat secara harfiah begitu, tapi untuk ini pengertiannya lompat jauh ini menolak atau melakukan tolakan dengan satu kaki ya. Itu berlaku untuk lompat jauh, lompat tinggi, lompat jangkit, serta lompat tinggi galan. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pembelajarannya itu yang pertama harus kalian kuasai, itu yang pertama adalah awalan ya, atau ancang-ancang. Lalu yang kedua ada tolakan atau tumpuan. Lalu yang ketiga ada sikap badan di udara ya. Lalu yang keempat ada sikap mendarat ya. Ini biasanya yang paling sering butuh penguasaan ini adalah dua ya atau tiga sikap akhir ya, tolakan, sikap badan, lalu sikap mendarat. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, untuk ancang-ancang awal atau approach run-nya itu kurang lebih gerakannya seperti ini anak-anak. Hanya biasa saja ya, ancang-ancangnya itu tergantung tingkat prestasinya dulu ya. Jadi lari ancang-ancang itu biasanya 10-20 langkah. Lalu sedikit demi sedikit itu pace-nya atau kecepatan larinya ditambah ya. Lalu saat akan menolak itu pinggang turun sedikit pada satu langkah akhir ancang-ancang. Lalu jarak awalannya biasanya pada jarak 30-45 meter sebelum papan loncat, kurang lebih seperti itu. Jadi di papan loncatnya itu atau di line loncatnya itu tidak ada pernya ya anak-anak. Jadi kalian murni meloncat menggunakan kekuatan kaki kalian sendiri yang perlu ditekankan. Lalu ada yang kedua ada take off atau tolakan ya. Jadi tumpuan atau tolakan ini penting karena kalian dengan menumpu itu kalian akan langsung mendapatkan jarak yang sangat jauh apabila tumpuan atau tolakan kalian sangat kuat dan benar. Nah, untuk menolak itu biasanya mengayunkan paha, kaki bebas cepat ke posisi horizontal dan dipertahankan, lalu luruskan sendi mata kaki, lutut dan pinggang pada waktu melakukan tolakan. Biasanya bertolaknya ini ke depan dan ke atas, begitu anak-anak ya. Lalu untuk yang selanjutnya ada aktivitas pembelajaran gerak spesifik melayang. Nah, ini kalau melayang ini juga sangat penting anak-anak. Kenapa? Karena kalau kalian melayang di udara itu sangat lama, kalian bisa istilahnya mendapatkan jarak loncatan yang sangat jauh. Nah, ini anak-anak. Jadi tinggi dan jatuhnya hasil lompatan ini yang paling penting bergantung dari besarnya kekuatan kaki tolak
ya anak-anak. Jadi gerak badan itu nanti saat melayang di udara itu sangat lama ya, sangat jauh sekali. Nah, untuk gerakannya kurang lebih seperti ini ya, dilihat. Jadi ini saat akan melakukan awalan menolak itu kurang lebih seperti ini di gambar 1. Lalu di gambar kedua ini sudah mulai melayang di udara ya. Jadi saat gerakan dari gerakan nomor 2 ketiga ini anak-anak ya, jadi gerakan kedua ketiga ini, kedua sampai ketiga maksudnya, ini kalian harus mendapatkan waktu yang sangat lama. Tujuannya untuk apa? Agar kalian dapat menjaga ataupun mengambil jarak yang sangat jauh. Dan keempat ini adalah pendaratan. Nah, kalau mendarat usahakan 2 kaki anak-anak. Biasanya kalau 1 kaki itu menimbulkan cedera ya anak-anak. Jadi yang paling aman dan yang paling benar itu tetap 2 kaki. Biasanya kalau 1 kaki juga terdiskualifikasi anak-anak. Jadi itu penting ya untuk pendaratan. Jadi untuk variasinya mungkin bisa dengan melompat menggunakan papan seperti ini ya. Papannya ada 3, lalu melompat, dan lompatannya nanti di depan ada matrasnya. Itu kurang lebih seperti itu untuk aktivitas variasi pembelajarannya. Lalu ada menggunakan palang, ini juga bisa ya, gitu. Jadi ingat anak-anak, saat kalian melakukan lompat jauh itu yang paling penting yang pertama adalah awalan, lalu tolakan, lalu yang ketiga saat kalian gerakan di udara, dan yang terakhir saat gerakan pendaratan. Nah, biasanya di dalam lompat jauh sendiri ada kesalahan ya, kesalahan yang dilakukan oleh atlet. Nah, apa kesalahannya? Jadi yang pertama adalah kurangnya kecepatan lari. Lalu yang kedua, langkah tetap tidak atau langkah tidak tetap jaraknya. Lalu yang ketiga, tolakan tidak tepat pada papan tolak. Serta yang keempat, tolakan kurang keras. Yang kelima, sudut atau arah tolakan terlalu rendah atau tinggi. Dan yang keenam, kurang berani menjulurkan kaki ke depan dan selalu mendarat dengan pantat. Ya, ini tidak boleh ya. Jadi mendarat dengan kedua kaki, bukan dengan pantat ya. Nah, seperti itu yang harus diperhatikan anak-anak ya. Nah, untuk peraturan lompat jauh sendiri, ini lintasan awalnya kurang lebih 1,22 meter untuk lebar minimum dan panjangnya 45 meter. Lalu panjang papan tolakannya 1,22 meter dan lebar 20 cm serta tebal 10 cm. Seperti itu ya. Ini kurang lebih ilustrasi arenanya ini anak-anak, ataupun tempat pelaksanaannya kurang lebih seperti ini. Jadi jalur hijau ini jalur kalian melakukan awalan sampai kalian menolak ya. Ini untuk yang berwarna hijau ada garisnya, ini adalah start line ya. Jadi seperti ini untuk tolakannya itu harus di sini. Lalu yang ataupun yang di lapangan putih ini, bidang putih ini adalah pasir biasanya ya. Jadi untuk kalian mendarat pada lompat jauh seperti itu. Untuk tugasnya ini anak-anak, jadi untuk tugasnya bisa dilihat untuk tugas kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Ingat, tugasnya ini dikerjakan hari Senin besok tanggal 22 bulan 2 2021, dan ingat langsung dikirim ke tugas saya ya. Dikumpulkannya hari Senin, langsung dikumpulkan ke WA saya. Ini nomor WA nya 0853 3530 3221. Dan untuk kemarin yang belum mengikuti kuis, silakan menghubungi Pak Diki, mungkin nanti bisa Pak Diki bukakan lagi untuk kuisnya gitu. Dan untuk yang telah mengikuti kuis kemarin, Pak Diki ucapkan terima kasih. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Serta yang paling penting, tetap jaga diri kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat, tetap di rumah, dan tetap patuh pada protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Baik, Pak Diki akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.